بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi masih dalam pelajaran seri fisika. Kita masih pembahasan di bab gerak di antara hukum-hukum dasar yang melatari tentang gerak adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton itu seperti apa dan bagaimana penerapannya? Kita ikuti sajian berikut. Yang pertama, hukum 1 Newton. Newton mengatakan, bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Jadi meski di dalam benda itu ada gaya, tetapi arahnya berlawanan, sehingga ketika dihitung resultannya sama dengan 0, itu dikatakan benda tidak ada gaya yang bekerja. Nah, keadaan yang seperti itu menjadikan benda itu diam atau tidak bergerak, atau benda akan bergerak lurus beraturan. Secara matematika nanti dirumuskan sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gayanya sama dengan 0. Karena resultan gayanya sama dengan 0, maka benda itu dikatakan sebagai dalam keadaan kelembaman atau inersia. Kemudian contoh penerapan dari hukum Newton 1. Bisa kita perhatikan. Jadi tatkala mobil yang diam atau di dalam mobil itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultannya sama dengan 0, maka mobil itu tetap mempertahankan keadaan biar tetap diam. Atau bola yang ditaruh di atas ski ini, ketika diluncurkan maka bola itu tetap mempertahankan keadaan diamnya. Nah, hal ini bisa kita perhatikan ketika kita jadi seorang penumpang, ya. Kita naik mobil atau naik bus dalam keadaan bergerak cepat, kemudian direm mendadak. Apa yang terjadi? Maka tubuh kita akan terhayun ke depan dalam rangka untuk mempertahankan agar posisi kita tetap diam. Ya, atau koin yang ada di atas kertas, di atas meja, kemudian kita tarik dengan cepat, maka koin itu tetap dalam keadaan diamnya. Nah, bisa dicoba nanti untuk percobaan yang kedua pada ayunan bandul sederhana atau pemakaian roda gila pada mesin mobil. Nah, penerapannya di kehidupan sehari-hari itu sekarang diciptakanlah yang namanya sabuk pengaman. Bisa kalian lihat nanti di dalam mobil, ya, atau di dalam pesawat. Itu setiap saat melaju, maka si pengendara
harus menggunakan sabuk pengaman. Itu dalam rangka apa? Menghindari ayunan ketika mobil itu direm mendadak atau digas dalam posisi cepat. Nah, itu berkaitan dengan hukum Newton 1. Kemudian yang kedua ada hukum Newton 2. Hukum ini berbunyi, percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Ya, percepatan itu adalah A, kemudian gaya itu F, massa M. Nah, ini secara matematika dirumuskan. Jadi percepatan adalah A sebanding atau berbanding lurus sama dengan gaya, yaitu sigma F, resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, M. Sehingga A sama dengan sigma F dibagi M, atau perubahan formulasi rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah R, tidak lain adalah resultan gaya dengan satuan Newton, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat atau meter per detik kuadrat. Ya, untuk lebih memahami rumus ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa kereta itu 40 kg, hitunglah percepatannya. Ya, kita urai satu persatu. Penyelesaiannya diketahui di dalam soal. Gayanya, kita dorong kereta atau kereta didorong dengan gaya F sebesar 200 Newton. Kemudian massa kereta berarti M 40 kg. Ditanyakan berapa percepatannya? A berapa? Dalam satuan meter per sekon kuadrat. Maka jawabnya A itu sama dengan sigma F dibagi M. Ya. Satuannya sudah sesuai, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sigma F-nya 200 Newton, M-nya 40 kg. 200 dibagi 40, ketemunya 5. Satuannya adalah Newton per kilogram, atau sama dengan 5 meter per sekon kuadrat atau per detik kuadrat. Mudah? Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, contoh yang kedua. Jika ada sebuah benda bermassa 15 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya, berapa resultan gaya yang bekerja pada benda? Ya, kita urai satu persatu. Diketahui di dalam soal, massa bendanya adalah 15 kg. Kemudian percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya sekarang, berapa resultan gayanya? Berapa sigma F-nya? Dari formulasi rumusnya, kita jawab rumusnya. Kalau A itu sigma F per M, maka sigma F sama dengan M kali A. Kita masukkan datanya. M-nya 15 kilo. Kemudian A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sama dengan 150 Newton. Ya, di contoh 1 dan contoh 2 itu baru digambarkan kalau gayanya yang bekerja pada benda hanya satu. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya yang bekerja pada bendanya lebih dari satu? Kita ikuti contoh berikutnya. Nah, pada sebuah benda bekerja beberapa gaya
seperti pada gambar di bawah ini. Jika massa bendanya adalah 15 kg, berapa percepatan yang dialami oleh benda? Kita perhatikan di sini. Jadi massanya 15 kg, ada 3 buah gaya, F1 5 Newton, F2 55 Newton, F3 210 Newton. F1 F2 searah, sementara F3 berlawanan arah. Ditanyakan berapa percepatan yang dialami benda. Penyelesaiannya, ya, pertama kita ketahui F1 5 Newton, kemudian F2-nya adalah 55 Newton, F3-nya 210 Newton, massanya 15 kg. Ditanya berapa percepatannya, berapa A. Nah, kembali ke rumus. Jawabnya adalah A sama dengan sigma F per M. Ini merupakan resultan gaya. Kalau berlawanan arah berarti harus dikurangi. Mana yang dikurangi? Yang ke arah kanan, ya, 210 dikurangi yang ke arah kiri. Sehingga kita masukkan datanya. Sigma F-nya adalah F3 dikurangi F1 ditambah F2. Kita masukkan datanya. 210 dikurangi 5 plus 55 sama dengan 60 dibagi 15 kilo. Maka ketemuannya ada 150 Newton per 15 kilo sama dengan 10 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. Itu hukum Newton yang kedua. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, untuk nanti bisa menyelesaikan soal yang lain. Selanjutnya, hukum Newton 3. Hukum ini berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda yang pertama, tetapi arahnya berlawanan. Ini sering disebut dengan hukum aksi, ya, dan reaksi. Artinya apa? Ketika ada benda atau sebuah benda melakukan aksi, maka benda yang dikenai aksi itu akan melakukan reaksi. Arahnya berlawanan dengan arah aksi. Banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang terkait dengan hukum ini. Nah, terapannya diantaranya adalah ketika orang menembak, ya, menembakkan peluru dengan senapan, maka orang yang sedang menembak itu akan terdorong oleh senapan itu ke belakang, tetapi arah pelurunya adalah ke depan. Jadi aksinya peluru, maka reaksinya adalah mendorong kita ke belakang. Kemudian mesin jet, ya, ketika mendorong ke belakang tapi laju pesawatnya ke depan, ya. Contoh juga seperti orang yang sedang mendorong tembok begitu. Ketika dia mendorong tembok, maka tembok pun akan mendorong dia dengan arah yang berlawanan. Kalau pada sedang peluncuran roket juga demikian. Ini mengeluarkan gaya aksi ke bawah, maka pesawatnya akan terdorong ke depan. Sama seperti kalau kita mendayung, mendayungnya ke belakang tapi perahu kita ke depan. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang terkait dengan hukum Newton ini. Dan teman-teman sekalian, hukum Newton inilah nanti yang menjadi dasar pada pembuatan produk-produk industri terkait dengan pesawat terbang, terkait dengan mobil, terkait dengan alat-alat transportasi lain. Itu semua perhitungannya dihitung dengan menggunakan hukum Newton ini. Terakhir,
Perlu diketahui, jadi hukum Newton, baik hukum Newton 1, 2, dan 3, ini antum bisa buka sekalian di bukunya, di karya Isaac Newton, itu berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematic. Ini pertama kali dicetak pada tahun 1687. Wah, sudah 87, berarti sudah lama sekali ya. Dan ini berbahasa Inggris. Silakan kalau ingin membuka untuk memperdalam ilmu tentang hukum Newton ini. Demikian rekan-rekan sekalian, perjumpaan kita di dalam membahas hukum Newton ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dari saya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.